Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang kita pelajari dari Bartimeus. Kalau kita ingin mengubah hidup kita dan menangkap kesempatan yang Tuhan selalu sediakan untuk kita, maka 3 hal ini mungkin baik untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama yang perlu kita belajar dari kisah Bartimeus, bahwa iman itu muncul karena pendengaran dan juga karena kesempatan. Bartimeus mendengar bahwa Yesus akan datang, dan kesempatan itu dipakai Bartimeus untuk mengubah hidupnya. Bartimeus tidak pernah melihat Tuhan, apalagi ketemu. Tapi dia mendengar. Apakah Anda dengar cerita bahwa Tuhan akan lewat di antara kita? Saya mau tanya. Apakah Anda pernah mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota Anda? Tidak pernah dengar. Hari ini tadi Injil itu diperdengarkan untuk Anda. Yesus akan datang ke tempat ini. Amin. Kok aminnya dipaksakan? Kita dengar dalam Injil bahwa Yesus akan datang ke kota kita. Dia juga datang ke tempat ini. Dia juga datang ke hati kita. Amin. Mendengar membuat iman kita muncul, membuat kita tergerak untuk percaya bahwa apa yang ia lakukan untuk Bartimeus, ia lakukan juga untuk kita. Kenapa? Karena kita dengar dia akan datang. Saudara-saudara, begitu banyak kesempatan Tuhan ciptakan untuk kita. Pertama-tama momentum itu selalu diciptakan Tuhan untuk kita. Tapi kerap kali kita tidak bisa menangkap momentum itu. Kita tidak pernah menangkap kesempatan itu. Kesempatan itu lewat begitu saja. Kita mendengar suara Tuhan, suara itu lewat saja. Seringkali suara Tuhan itu diperdengarkan dengan keras untuk kita. Tapi kita selalu berkata, suara itu bukan untuk saya. Suara itu untuk suami saya. Suara itu untuk istri saya. Ketika pastor khotbah tersentuh hati istrinya, lalu dia pulang ke rumah, Pak, tadi di gereja pastor khotbah untuk papa lu. Tidak pernah khotbah itu untuk dirinya. Dan kita selalu begitu. Kita membiarkan kesempatan itu kasih orang lain. Tidak pernah kita ambil. Tetapi kita belajar dari Bartimeus hari ini. Kesempatan itu diambil oleh Bartimeus. Dia dengar Tuhan datang. Langsung dia siapkan hatinya. Sering dengar lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan? Bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Suaranya bagus nggak? Ya saya berdiri nyanyi. Berdiri nyanyi. Kalau fals nanti saya potong loh. Ya suster, bosnya suster bisa nggak ya? Kalau musik nggak bisa ya udah kita duduk lagi.
Silakan duduk. Ternyata orang Katolik bisa nyanyi juga ya. Bisa nyanyi lagu rohani maksudnya. Biasanya lagu keroncong yang nyanyikan. Jadi poin 1 sudah selesai. Bahwa iman itu muncul karena mendengar, karena kesempatan. Dalam kesempatan itu kita tangkap bahwa berkat Tuhan itu akan dicurahkan atas kita. Dan dalam kesempatan itu Tuhan punya waktu untuk mengubah kita. Kedua, sampai 10 Ibu, Bapak, 10 poin. Jadi terakhir nanti kita ada ujian. Ya, kedua, kesiapan Bartimius untuk disembuhkan itu patut diacungi jempol. Dia mempersiapkan bahwa ketika Tuhan dengar datang, dia mempersiapkan hatinya. Pertemuan antara kesiapan dan kesempatan menghasilkan mujizat. Tahukah Anda? Kesiapan hati kita dan kesempatan kita merayakan Ekaristi, saat itu Tuhan membuat mujizat untuk kita semua. Kok nggak ada amin? Ini orang Katolik ini kadang-kadang ya disuruh paksa untuk amin. Jadi pertemuan antara kesiapan yang sungguh-sungguh dan kesempatan yang diciptakan Tuhan yang Ia berikan kepada kita menghasilkan keajaiban, menghasilkan mujizat. Saya ulangi lagi, Ekaristi adalah kesempatan Tuhan ciptakan untuk kita. Dengan kesiapan kita, maka pertemuan antara kesiapan hati kita menghadapi Ekaristi dan kesempatan Tuhan ciptakan untuk kita menghasilkan kesembuhan. Nggak ditanya kok amin. Kerap kali kita menyepelekan Ekaristi lalu begitu saja. Ya. Pergi begitu saja, tidak menyentuh hati kita. Ya, pastor khotbahnya bikin tidur. Gimana mau menyentuh? Saya tidak akan buat Anda ngantuk. Saya akan buat Anda tidur nyenyak. Kesiapan hati Bartimius itu tidak tergoyahkan. Banyak orang mengganggu dia supaya diem. Orang bilang, jangan diam kamu. Dia terus berteriak. Itu menyatakan kesanggupannya, kesiapannya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang mendegur dia untuk diam, dia teriak terus menerus. Saudara-saudara, ternyata dalam hidup ini banyak juga orang tidak mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan ciptakan. Buktinya, orang-orang yang menegur Bartimius. Ya sudahlah, kamu punya iman jangan teriak-teriak kayak gitu. Udahlah, doa biasa aja, rosario aja, baca kitab suci aja, nggak usah ribut-ribut, nggak usah tepuk tangan. Ngapain sih? Kadang-kadang begitu, orang mengungkapkan imannya secara bersemangat. Kadang-kadang ada tetangga-tetangga kita lirik, ngapainlah doa kau gitu tuh. Udahlah, biasa aja, nggak usahlah kamu nerocos kayak gitu, biasa aja. Ada nggak begitu ibu bapak? Ada enggak? Kamu orangnya. Kadang-kadang ketika orang mengungkapkan imannya, ekspresi imannya yang luar biasa, kadang-kadang ada orang mengatakan, diam kamu, gak usah kayak gitu. Tetapi Bartimius tidak terganggu. Hatinya tertuju kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan dia bahwa hari itu hidupnya diubah. Lalu pertanyaan Yesus, ketika Yesus mengatakan panggil dia, lalu orang-orang yang bersama dengan Yesus itu panggil dia, kuatkan hatimu, dia memanggil kamu. Wah, ini kesempatan baik bagi Bartimius. Dia lari, walaupun tidak bisa melihat.
Dia lari, nggak bisa melihat. Dia tadi pengemis yang udah buta, ngemis lagi. Malang nasibnya. Bukan orang Malang tapi. Kesempatan itu dia lari. Lalu ketika dia dekat dengan Tuhan Yesus, terjadilah percakapan singkat. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Rabuni, aku mau melihat. Wah. Rabuni, aku mau melihat. Apa yang terjadi? Yesus tidak langsung menjawab, sembuhlah kamu. Enggak. Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, ketika kita siap menata kesempatan yang Tuhan ciptakan untuk kita, terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup itu. Karena itu jangan lewat kesempatan. Kesempatan terindah untuk setiap orang Katolik itu waktu berdoa ialah apa? Di mana? Ketika apa? Ketika merayakan Ekaristi. Itu adalah kesempatan yang Tuhan ciptakan untuk kita, untuk mengubah hidup kita. Karena apa? Karena dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Yesus. Anda tidak berjumpa dengan pastor yang khotbahnya ngantuk-ngantuk. Tetapi ketika Ekaristi, Anda berjumpa dengan Yesus. Mungkin Yesus bertanya kepada Anda, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Anda tidur semua. Karena kamu, waktu khotbah kamu tidur. Sampai Ekaristi pun tidur. Waktu Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kamu juga ngorok. Lalu bila nyalain pastor, khotbahnya nggak bagus, tidur. Memang sih, kalau Anda migrain, obat yang paling manjur itu dengar khotbah pastor, pasti Anda tidur. Inilah kesempatan yang Tuhan ciptakan untuk kita, Ekaristi. Ketika Tuhan bertanya kepada Anda, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita semua diam. Akhirnya memang Tuhan tidak bekerja apa-apa. Tetapi belajar dari Bartimius, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni. Rabuni. Aku mau melihat. Mungkin kita juga waktu Yesus tanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat? Kita jawab, Tuhan, aku bisa lihat. Aku bisa lihat mujizat-Mu di Ekaristi ini, Tuhan. Supaya mengubah hidup saya. Ada begitu banyak kesaksian ketika orang mempersiapkan hatinya. Dan mereka datang ke Ekaristi. Mujizat Tuhan itu terjadi atas mereka. Sakit mereka disembuhkan. Persoalan mereka diangkat oleh Tuhan. Dan banyak juga kesaksian-kesaksian bahwa dengan makan tubuh Kristus saja orang itu bisa hidup. Saya kasihkan cerita kepada Anda. Ada satu orang, dia sakit. Tapi dia tidak bisa makan nasi. Pokoknya dia nggak bisa makan apa-apa. Tapi dia makan tiap hari hanya dari hosti. Namanya Martha Ruben. Nanti tolong googling. Atau AI, ChatGPT. Profesor Stella Christie bilang, jangan sampai Anda tidak mau belajar gara-gara ChatGPT. Saya setuju itu. Orang sekarang enak-enak aja, tidak duduk tanya ChatGPT. Makan itu ChatGPT. Sampai di mana tadi ceritanya ini? Makan roti, Martha Ruben.
Ya, Marta Ruben itu dia tidak makan apa-apa karena dia sakit, dia terbaring di rumah sakit. Tapi pastornya datang memberikan dia hosti tiap hari dan dia hanya hidup dari ekaristi. Apa yang terjadi para saudara-saudari? Banyak orang datang dari mana-mana minta didoakan oleh Marta Ruben, tapi dia sendiri tetap sakit. Ketika orang tanya, Marta, kenapa kamu tidak makan? Dia bilang, cukup dengan tubuh Tuhan. Gimana sih rasanya roti itu? Gak ada rasanya. Apalagi kalau bukan roti boy. Gak ada rasanya. Tetapi, saudara-saudari, kesaksian-kesaksian Marta Ruben menunjukkan kepada kita bahwa dia hanya hidup oleh hosti. Dan daya kekuatan hosti itu membuat dia mengubah hidup orang. Orang datang kepada dia minta nasihat. Banyak orang datang juga minta didoakan. Semua orang yang didoakan oleh Marta Ruben, mereka semua sembuh. Dari mana kekuatan dari Marta Ruben? Dari tubuh Kristus. Sadarkah Anda? Ketika Anda menerima tubuh Tuhan, kuasa Tuhan itu mengalir dalam darah Anda. Dan saat itu juga Anda disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu bagi yang sakit di sini, yang sakit, terutama ya sakit penyakit darah itu apa namanya? Ya, tolong waktu terima ekaristi, terima hosti Tuhan, berdoalah begini. Tuhan, Engkau telah menyatukan dirimu dengan darah saya, sembuhkan darah saya. Paham? Paham? Jangan doa suami selingkuhan, tidak usah. Nggak penting. Penting juga sih. Tapi utamakan, apa sih yang paling mendesak? Romo, yang mendesak saya saat ini adalah suami saya supaya tidak selingkuh. Doakan. Bilang, Tuhan, tarikkan suami saya supaya dia tidak selingkuh. Ciptakan mata kucing, jangan mata keranjang. Ya. Karena itu, bagian yang kedua ini saya khotbah panjang. Karena ini penting. Ya. Ketika Bartimeus berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Yesus mengabulkannya, dia diubah hidupnya. Martabatnya dipulihkan dari orang buta dan pengemis. Kini derajatnya sama dengan orang-orang lain yang mengikuti Yesus. Saudara-saudara, karena itu ketika Anda menerima tubuh Kristus, Yesus bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan itu tidak pernah kita dengar. Tapi dalam iman Anda selalu menjawab, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Tuhan, supaya aku sembuh. Tuhan, supaya aku bebas dari keterikatanku, trauma-traumaku masa lampau, luka-luka batin saya masa lampau, dan juga mungkin trauma-trauma yang akan datang. Tuhan, aku mau Tuhan sembuhkan. Jadi saat kita menerima tubuh itu, jadikan iman Bartimeus ini iman kita. Aku mau melihat Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Karya ekaristi ini luar biasa. Dari awal Anda puji-pujian, karya Tuhan, mujizat Tuhan itu sudah mulai bekerja hingga akhir dari ekaristi ini. Karena itu, Anda boleh keluar dari ruangan ini setelah Anda lagu penutup. Bukan berkat penutup. Masih ada ekaristi sampai lagu penutup. Di sini parkirnya luas. Nggak usah rebutan. Parkirnya luas. Jadi nggak ada alasan Anda untuk
meninggalkan ekaristi cepat. Karena ekaristi itu saat yang berrahmat. Saat kita berjumpa langsung dengan Tuhan. Paham? 3. Yang ketiga adalah belajar dari Bartimeus. Imannya adalah iman tingkat dewa. Santo Paulus melukiskan iman dari Bartimeus ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Siapa yang bisa hafal? Angkat tangan. Orang Katolik bisa hafal. Semua sudah disiapkan di gereja. Buku misa, apa semua disiapkan. Datang, ya pokoknya begitu. 2 Kor pasal 5 ayat 7 itu mengatakan begini. Kalau saya tidak salah. Kalau saya pun salah, Anda juga pasti tidak tahu. Itulah kebesaran seorang pastor. Sudahlah, daripada kita tebak-tebakan, saya baca aja untuk Anda ya. Nanti saya takut berdosa di hadapan Tuhan, membohong-bohongi Anda. Tuhan, saya tidak mau berdosa karena dosa mereka. Ya, di mana lagi 2 Kor itu? Aduh, saya bacakan untuk Anda ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bartimeus buta, nggak bisa melihat, tapi tidak menghalangi karya Tuhan untuk terjadi penyembuhan. Karena hidup Bartimeus itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, imannya ini iman tingkat dewa. Nanti akan kita lihat paralel iman seperti ini dalam kitab suci. Iman Bartimeus ini iman yang menghasilkan sesuatu. Iman yang menghasilkan satu tindakan. Tindakan apa? Mendatangkan mujizat Tuhan untuk dirinya. Ia sembuh. Iman yang menghasilkan. Iman yang menghasilkan sesuatu. Iman yang menghasilkan satu tindakan. Yaitu penyembuhan terjadi pada dirinya. Saya bisa bayangkan saudara-saudari, seandainya ini pengandaian. Semua orang-orang Katolik itu hidup seperti Bartimeus, pasti nggak ada yang sakit, nggak ada rumah sakit. Rumah sakit itu banyak, rumah sakit Katolik, karena orang Katolik banyak yang sakit. Iya nggak? Dulu tuh banyak rumah sakit orang Katolik. Karena pastor tuh sakit juga. Bartimeus tidak melihat, tapi dia percaya. Karena dia percaya, maka mujizat Tuhan terjadi atasnya. Saudara-saudara, demikian pun kita. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki sesuatu terjadi atas kita, maka terjadi atas kita. Dan ini kesempatan untuk kita, bahwa Tuhan akan mengerjakan kuasa mujizatnya untuk kita semua. Amin. Gitu dong. Aku juga semangat untuk khotbah. Ya. Iman tingkat dewa. Nah, kita lihat paralel. Ada beberapa contoh dalam kitab suci yang punya iman seperti Bartimeus. Ini iman tingkat dewa, tingkat tinggi. Karena iman mereka ini menghasilkan sesuatu. Menghasilkan perubahan tertentu dalam hidup mereka. Kita lihat iman Bunda Maria pada perkawinan di Kana. Bab berapa itu? Ayat berapa? Jangan tanya pastor, jelaskan saja, kami tidak tidur. Saya jelaskan. Perkawinan di Kana itu pasal 2, Yohanes pasal 2 ayat 3. Apa yang dikatakan di situ? Mereka
kehabisan anggur. Doanya cuma gitu doang. Doanya apa? Doa Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Dia bilang kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Coba Bapak Ibu doakan kepada suaminya. Doa apa ya? Doa. Entahlah apa yang mereka doakan. Bapak-bapak juga begitu, doa untuk istrinya. Doanya panjang sekali. Akhirnya Tuhan pun gak ngerti doa apa kamu. Tuhan bilang, kamu doa apa? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Oh, doa yang panjang gak jelas. Bisa gak kamu doa fokus? Contoh doanya yang pendek itu gampang, Bu. Yesus, suamiku selingkuh. Gitu aja, gak usah panjang lebar. Yesus bilang, oh dia selingkuh. Saya pertobatkan dia. Buktinya apa? Bunda Maria tadi apa? Mereka kehabisan anggur. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus akhirnya mengubah air menjadi anggur. Kadang-kadang saudara-saudara, doa yang padat, pendek itu mendatangkan mujizat. Paham? Mulai hari ini nggak usah panjang-panjang doanya. Oke? Paham? Oke. Kalau istrimu cerewet, doa begitu aja, Tuhan, istriku cerewet. Dah selesai. Kenapa? Wong kamu tahu aja kok. Apalagi Tuhan pasti lebih tahu dari kamu. Hanya kamu penegasan saja. Kasih penegasan kepada Tuhan. Tuhan, istriku cerewet sekali sih. Pendek aja. Istri juga doa kepada suaminya. Tuh, Yesus, suamiku malas. That's it. Gitu saja. Gak usah panjang-panjang. Karena buktinya apa? Doa yang pendek itu menghasilkan sesuatu. Tadi Bartimius, ketika Tuhan bilang apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab Bartimius, Rabuni, aku mau melihat. Pendek kan jawabannya? Enggak panjang kan? Tuhan gini loh, kenapa saya buta? Karena ini loh, ini. Karena saya dulu gini loh. Nah, Tuhan bilang, kamu doa apa sih? Boleh nggak kamu doa to the point? Kadang-kadang kita punya kebiasaan doa yang panjang menghasilkan doa yang tidak mendatangkan berkat, tapi putus asa. Karena apa yang kau inginkan dalam doa-doamu itu bukan untuk Tuhan ikut campur tangan dalam perkaramu, tetapi ingin memuaskan hawa nafsu kita. Maka doanya tidak dikabulkan. Oke, itu paralel yang kedua Bunda Maria. Sekarang paralel yang ketiga, Matius pasal 8 ayat 8. Gua hafal. Karena sebelum khotbah saya siapkan. Ya. Matius pasal 8 ayat 8. Di situ juga sangat ekstrim doanya. Ada seorang perwira yang sakit. Hambanya sakit. Suatu saat dia minta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tetapi perwira itu pintar sekali. Memang itu perwira itu luar biasa. Otaknya cerdik. Tahu gak apa? Dia gak mau jamu Yesus. Karena dia kalau jamu Yesus nanti pasti banyak repotnya. Dia bilang apa kepada Tuhan Yesus? Tuhan, aku tak pantas. Bersabda saja Tuhan, maka hambaku sembuh. Gak mau repot dia. Si perwira ini cerdik. Anda pun bisa mengambil sikap seperti perwira tadi. Matius pasal 8 ayat 8. Tuhan, engkau tidak layak datang ke tempat saya. Tuhan, bersabda saja Tuhan, maka hambaku menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara, saya ingatkan kalian semua. Ketika imam, ya, ini agak panjang dikit poin ini karena penutup. Enggak jadi poin 10 poin terakhir. Karena saya sudah lihat kalian sudah enggak konsentrasi. Walaupun saya teriak-teriak, namanya juga kamu enggak bakalan sampai akhir nanti. Sampai di mana tadi? Saya ingatkan Anda semua, ketika Anda itu ketika pastor itu ngangkat hosti, saudara-saudari inilah lihatlah anak domba Allah. Berbahagialah Anda yang diundang ke perjamuan anak domba. Anda jawab bagaimana? Itulah kebiasaan kalian.
Doa itu kayak orang marah-marah, kayak dikejar maling. Bisa nggak kalian itu doanya jawabnya pelan-pelan? Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Saya akan dengar waktu nanti, waktu konsekrasi. Kalau sampai saya dengar yang terlambat doanya panjang-panjang, saya nggak kasih hosti. Jadi bisa nggak kamu tuh bangun suatu komunikasi yang benar? Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan pada saya. Coba sama-sama ya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Gitu ya? Gitu ya? Sampai satu nanti kecepatan, saya tahu dari atas ini, saya lihat, saya tarik orang itu, saya ganti, biar dia gantikan saya. Ketika prajurit tadi berdoa seperti itu, ya Tuhan, apa yang terjadi? Hambanya yang di rumahnya sembuh. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan ketika dia doa gitu kepada Tuhan Yesus, hambanya yang sakit itu sembuh. Saudara-saudara, mari kita komunikasikan dengan iman, dengan sujud menyembah. Ketika pastor mengangkat itu hosti untuk Anda, doalah dengan penuh iman. Jangan terburu-buru kayak dikejar maling. Jadikan kamu semua waktu itu jadi orang Solo. Ya Tuhan. Gimana cara jadi orang Solo saya nggak tahu, kan saya orang Timur. Kita orang Timur tuh cepat-cepat ingin keluar. Ya pelan, maksud saya penghayatan dengan pelan. Ya Tuhan, jadilah orang Solo. Ingat itu ya, jadi orang Solo. Lalu yang terakhir, saya kasih contoh-contoh ini supaya lekat dalam otak kita bahwa doa-doa yang pendek itu ternyata banyak yang mendatangkan mujizat-mujizat Tuhan. Terakhir, 15, Markus 15. Nggak hafal juga? Ya udah kita tutup aja. Yaitu kisah wanita pendarahan. Dia juga singkat omongnya. Asal ku jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Semua doa-doanya pendek, nggak panjang. Maka tadi saya bilang, doa itu saudara-saudara harus spesifik. Jangan umum-umum. Apa? Ngambil umum. Sama dengan kalau kamu datang ke ruang pengakuan dosa. Ngaku dosa itu spesifik. Jangan malu sama pastornya, karena pastornya juga berdosa. Jadi ngaku dosanya juga spesifik. Doa kita juga spesifik. Jangan yang umum-umum, tak jelas. Misalnya datang ke ruang pengakuan dosa. Maaf ya ibu-ibu, ampuni dosa saya ya. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Kadang-kadang ibu itu masuk pengakuan dosa loh. Mengaku dosa dia satu kali aja. Habis gitu mengaku dosa suaminya. Ya enggak ibu-ibu? Ya enggak ibu-ibu? Kalau enggak ya, berarti aku memberikan kesaksian palsu. Kadang-kadang dia mengaku dosanya satu, dosanya dia. Selebihnya dosa suaminya. Oh, kalau ketemu saya orang itu, saya akan ngaku ulang. Saya bilang, saya ancam dia. Berapa kali saya begitu? Bukan berapa kali, sering. Ibu pulang ini, ibu tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Kenapa pastor? Ibu tadi mengaku dosa suaminya dapat pengampunan, ibu tetap dosanya. Makanya jangan ngaku dosa orang. Kamu juga punya dosa orang diakukan.
Nanti yang diselamatkan itu suami, kamu nggak diselamat. Masuk surga itu urusan sendiri-sendiri. Suami kalau sudah mati nggak ada urusan sama istri. Istri kalau mati tidak urusan suami. Tiket kita sendiri-sendiri. Waktu kamu datang sendiri. Pulang juga sendiri. Ya enggak? Ada yang pulang bareng-bareng? Mana ada yang mau pulang bareng-bareng? Nggak ada. Maka doa kita pun kepada Tuhan itu harus spesifik. Harus jelas. Supaya Tuhan itu bisa langsung. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati. Tuhan juga mengerjakan pekerjaan untuk kita semua. Ia akan menyembuhkan kita. Membebaskan kita. Dia akan mengangkat semua apapun pengalaman-pengalaman traumatis kita. Pengalaman batin yang tidak pernah disembuhkan. Hari ini Tuhan akan mengerjakan atas kita. Inilah kesempatan untuk kita. Mari kita siapkan hati kita agar karya Tuhan terjadi atas kita semua. Tuhan memberkati.